Hai, apa kabar anak-anak? Masih bersama saya Pak Ananto Widodo dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu pengertian teks hasil observasi? Bagaimana cirinya? Untuk saat ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Masih semangat kan? Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan untuk belajar? Semoga kalian selalu menjadi insan-insan hebat yang selalu haus ilmu, haus pengetahuan. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Kita sudah membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Kita sudah membicarakan tentang struktur teks hasil observasi. Kita juga sudah membahas sifat dari teks laporan hasil observasi. Kalian tentunya masih ingat apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Iya, betul. Yang dinamakan teks laporan hasil observasi itu sebuah teks yang merupakan teks yang melaporkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Berarti ada penelitian, kemudian ada pengamatan terhadap suatu objek, kemudian kita buat sebuah laporan. Itu kalau kita berbicara tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ada dua versi yang membicarakan tentang struktur teks hasil observasi. Tapi kedua-duanya ini sebenarnya tidak berbeda, tapi hanya ada penambahan dari versi yang satunya. Atau kalau saya bisa mengatakan ada versi yang lebih lengkap. Nah, itu. Kalau versi yang pertama, yaitu versi yang terdiri atas dua bagian pokok. Yang kedua terdiri atas tiga bagian pokok. Jadi sebenarnya hanya pada kelengkapan saja. Kalau yang versi tiga bagian itu lebih lengkap. Jadi bedanya hanya di situ. Bukan versi yang bertolak belakang atau berbeda. Selanjutnya, seperti apa sih versi kedua versi itu, dua bagian dan tiga bagian? Ayo kita simak, ayo kita diskusikan lebih lanjut. Secara umum, ketika kita berbicara pada teks, pasti ada tiga bagian. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Apapun teksnya, pasti ada pembuka, isi, dan penutup. Hanya beda-beda istilah. Yang pembuka itu dinamakan apa, yang isi dinamakan apa, yang penutup juga dinamakan apa. Begitu pula pada teks laporan hasil observasi, maka ada ketiga-tiganya, ada pembuka, isi, dan penutup. Hanya beda di istilah saja. Nah, ini versi yang pertama, versi 1, yang hanya ada dua bagian pokok saja. Untuk versi ini diawali oleh deskripsi atau pernyataan umum. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan. Berarti kalau kita berbicara pada teks
umum tadi, yang pembuka kalau dalam teks laporan hasil observasi dinamakan deskripsi atau pernyataan umum. Jadi sebagai pembuka. Sedangkan isinya berada di deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan. Nah, ini. Deskripsi atau bagian umum itu apa? Bedanya apa dengan deskripsi bagian? Kalau deskripsi umum itu berada pada awal laporan. Tetapi sebagai pembuka, berarti namanya pembuka berarti ada di awal laporan. Kemudian menjelaskan informasi yang umum. Sangat umum sekali. Umum tentang objek itu, objek yang dibahas, objek yang diteliti, objek yang diamati itu apa. Hanya menjelaskan informasi yang sifatnya umum. Karena sebagai penjelas umum, karena berada di awal, maka deskripsi umum ini merupakan pengantar dari objek yang diamati atau yang diteliti, hanya sebuah pengantar. Tapi beda dengan deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian itu sudah ditulis, penulisannya pastinya setelah pernyataan umum, pasti setelah deskripsi umum. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang bahasan. Ya, menjelaskan tentang bahasan. Bahasan dari apa? Bahasan dari informasi umum tadi. Jadi umumnya tentang X, maka pada deskripsi bagian akan membahas atau bahasanya tentang X tadi. X itu yang akan dijelaskan pada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian itu berisi penjelasan yang rinci, menjelaskan secara rinci, secara detail. Kalau kita lihat dari contohnya, agar lebih jelas ini seperti ini. Ini ada contoh teks komodo, judulnya komodo. Ayo kita diskusikan mana deskripsi umum dan mana deskripsi bagian. Kalau deskripsi umum berarti dilihat di awal. Pasti kan kalau kita melihat secara kasat mata, melihat secara awal gitu, di awal, berarti di paragraf awal itu pasti adalah deskripsi umum atau pernyataan umum. Coba. Tahukah kamu komodo merupakan jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Komodo sendiri hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang berada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan terberat di Indonesia karena mempunyai berat tubuh sekitar 100 kg bahkan lebih. Dalam bagian deskripsi umum atau pernyataan umum dijelaskan secara umum membahas tentang apa sih? Oh, membahas tentang komodo. Jadi komodo itulah yang akan dibahas. Oh, komodo ada di mana? Di Indonesia. Yang dibahas hanya tentang komodo saja. Pernyataan yang sangat umum tentang komodo. Hal yang dibahas tentang apa? Komodo. Itu yang ada dalam deskripsi umum atau pernyataan umum. Kita lanjutkan pada paragraf selanjutnya. Ini berarti ke deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan. Berarti kalau jadi paragraf kedua dan ketiga nanti akan menjelaskan tentang komodo tadi. Komodo yang secara umum tadi nanti akan dijelaskan di deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan. Hewan komodo yang paling besar di Indonesia sendiri pernah diukur tinggi serta beratnya, yakni mencapai 166 kg dan panjangnya mencapai 3 meter. Ini sudah menjelaskan tentang komodo secara detail. Namun, pada umumnya, panjang dan berat komodo ini hanya sekitar 91 kg dan 2,5 meter. Lebih detail ya, tentang penjelasan komodo. Untuk beberapa jenis komodo sendiri, memang ada yang mencapai panjang dan berat
melebihi rata-rata. Menjelaskan tentang apa itu komodo, pendeskripsiannya rinci tentang komodo. Komodo sendiri mempunyai jenis berat, memiliki jenis kulit yang bersisik, warnanya abu-abu, bentuk moncongnya lancip. Nah, ini sudah deskripsi komodo, mendeskripsikan apakah komodo itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Ini adalah deskripsi bagian aspek yang dilaporkan, menjelaskan tentang apa itu komodo. Untuk mendeteksi keberadaan mangsanya sendiri, yakni bangkai binatang, hewan ini menggunakan indera penciuman yang sangat tajam. Ya kan, bagaimana komodo dijelaskan di sana. Dengan kemampuan indera penciumannya tersebut, hewan ini bisa mencium mangsanya beberapa meter di depannya. Pada deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan, jelas di sini ada informasi detail, informasi yang rinci, ada informasi yang lengkap tentang komodo. Pada bagian ini menjelaskan tentang apa itu yang dibahas di deskripsi umum tentang komodo. Sudah jelas ya bedanya antara deskripsi umum dan deskripsi bagian. Kita lanjut. Selain itu, komodo juga dapat memangsa binatang melata lainnya, seperti jenis binatang mamalia yang mempunyai ukuran besar. Karena hampir di semua bagian gigi komodo tertutup dan oleh gusi, sehingga bagian giginya tidak terlihat. Menjelaskan ciri komodo. Yang uniknya lagi, saat hewan ini makan dan mengunyah, gusinya akan berdarah. Hal tersebut terjadi karena menjadi media untuk berkembangnya bakteri yang berbahaya pada mulutnya. Menjelaskan lagi tentang komodo. Bakteri yang hidup di dalam mulut komodo tersebut dapat menyebabkan darah korban yang ia gigit keracunan. Ia akan menggigit mangsanya tersebut lalu membuntutinya agar mangsanya lemas dan tidak bisa pergi. Namun sayangnya hewan ini terancam punah. Hal tersebut disebabkan oleh para pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab sehingga habitatnya pun rusak. Jelas saya kira ya apa itu deskripsi bagian. Semua yang dibahas pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu semua menjelaskan tentang komodo itu seperti apa, ciri-cirinya komodo seperti apa, kebiasaan komodo itu seperti apa. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi untuk versi yang kedua. Ini bedanya, kalau pada bagian pertama, kedua itu sama, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian. Ini ada penambahannya yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Pada versi yang pertama tadi tidak muncul deskripsi manfaat. Untuk versi yang kedua ini deskripsi manfaat muncul. Untuk deskripsi umumnya sama, untuk deskripsi bagiannya juga penjelasan sama. Yang belum adalah deskripsi manfaat. Namanya manfaat berarti hal yang ingin dicapai itu tentang apa. Jadi nanti pada deskripsi manfaat yang dibahas, yang dikupas, isinya tentang apa manfaat dari semuanya itu. Ayo lebih jelasnya kita bahas lebih lanjut di teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada sebuah teks, judulnya adalah Museum Angkut. Ya. Nah ini, judulnya adalah Museum Angkut. Coba di sini istilahnya ada yang definisi umum atau juga pernyataan umum sama.
pernyataan umum atau deskripsi umum itu juga sama. Ya, coba definisi umum kita ganti yang tadi karena kita sudah membuat istilah tadi apa? Deskripsi umum. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Dalam teks ini, kata adalah itu adalah penanda di awal, ya kan? Berarti seperti di awal berarti umum. Yang dibahas dalam paragraf pertama ini membahas tentang apa? Museum Angkut. Letaknya di mana? Jawa Timur. Museum Angkut tidak bisa dilepaskan dari museum atau dengan topeng, karena di tempat ini juga terdapat apa? Topeng. Jadi antara museum topeng dan museum angkut itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya ada di sana. Di sana ada apa? Oh, ada beberapa kerajinan, beberapa barang, beberapa objek di sana. Itu dijelaskan secara umum saja, belum detail, hanya bagian umum saja. Itulah yang dinamakan pernyataan umum atau juga dinamakan definisi umum atau juga tadi yang sudah kita gunakan istilahnya adalah deskripsi umum. Beralih ke definisi bagian, beralih kita ke deskripsi bagian. Ini sudah keisi, namanya isi nanti pasti akan menjelaskan awal. Benda paling diminati pengunjung. Yang paling diminati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Pada paragraf kedua, menjelaskan secara detail tentang topeng. Topeng dari apa? Dari bahannya. Diambil dari mana? Secara detail. Semua menjelaskan tentang apa yang ada di paragraf pertama. Ada dalam definisi atau juga dalam deskripsi umum tadi, semua menjelaskan di sana. Lanjut. Selain topeng, barang-barang tradisional yang dipamerkan di The Topeng, barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasar bahannya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat tusuk jeruk asal Batak, berbahan dari logam seperti pisau sunat, dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Jogja dan Jawa Tengah. Pada paragraf ini pun, pada paragraf ketiga, pada deskripsi bagian,
membahas lagi, mengupas secara detail, menjelaskan yang awal tadi, menjelaskan tentang topeng, menjelaskan tentang museum angkut. Oh, di sini ada penjelasan di paragraf ketiga, ada barang-barang antik di sana, ada barang-barang tradisional. Semua dijelaskan secara detail. Paham ya? Apa itu deskripsi bagian? Lanjut ke definisi manfaat. Namanya manfaat berarti ya apa manfaatnya, ya kan? Deskripsi manfaat. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Ada manfaat, disebutkan manfaat, penjelasan manfaat, menggambarkan manfaat. Manfaatnya apa? The Topeng dan Museum Angkut tadi. Di sini dijelaskan apa? Sebagai media pelestarian budaya. Itu yang satu. Yang pertama, ya kan? Sebagai media pelestarian budaya. Yang kedua, apa fungsinya? Sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Jelas ya? Jadi kalau kita berbicara tentang strukturnya, ada dua versi, tapi keduanya tidak menjadi sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang sangat berbeda, tetapi hanya ada penambahan. Kalau versi pertama tadi hanya dua, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian, sedangkan untuk versi yang kedua ditambah deskripsi manfaat. Jadi paham ya anak-anak, kalau kita berbicara tentang teks laporan hasil observasi yang berkenaan dengan strukturnya. Baik anak-anak, terima kasih. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang haus ilmu.